Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ringkasan dari bab 5. Jadi saya bikin dua video utama, video ringkasan dan video yang full version. Full version saya tulis di deskripsi. Untuk bab 5 ini karena agak panjang, full versionnya saya bagi jadi 3 bagian. Apa sih yang mau kita pelajari? Kalau ringkasan ini ya ringkasan saya ngomong bahasa Indonesia. Kalau di full version saya ngomong bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia. Saya jelasin ke kalian detailnya. Kalau ringkasan ya saya jelasin intinya aja. Bahwa di bab 5 ini everybody is always in the middle of something. Ini menceritakan tentang sedang melakukan sesuatu gitu ya, sedang melakukan sesuatu. Ada 3, kenapa bagiannya ada 3? Karena melakukannya di saat ini, melakukannya kemarin dan masa lalu. Bukan hanya kemarin, bisa juga masa lalu itu bisa jadi tadi pagi gitu ya, masa yang akan datang, dan satu lagi yang masa datang. Nah, sederhananya sebenarnya ada di bagian akhir lah ya. Kalau di bagian akhir saya agak lompat dikit lah ya. Kita buka dulu di bagian akhir. Jadi di bagian akhir ini menceritakan tentang 3 bentuk gitu ya. Kalau saya cerita dulu di 3 bentuknya kayak apa aja. Jadi gini. Nah, kalau masa sekarang itu pakai is, kalau masa lalu pakai was atau were, kalau masa sekarang berarti pakai am, are, is gitu lah ya. Kalau masa lalu betul, masa lalu pakai was and were atau were, masa depan pakai will be gitu. Nah, 3 hal ini apa sih sebenarnya? 3 hal ini, jadi kita bercerita tentang sesuatu. Nah, ada sesuatu hal lain yang terjadi gitu. Kita langsung contoh di buku ini. Saya buka lagi di bagian awal ya, biar kalian tahu per halamannya itu sebenarnya bahas apa sih. Oke, yang pertama ini biasalah penjelasan gurunya baca, kalian baca. Jadi contoh di cerita ini adalah ini Dayu ya. Dayu lagi keluar dari bank, terus tapi dia sambil dengerin sesuatu. Ini manggil Dayu, tapi Dayunya nggak denger. Dia bilang dia nggak denger karena dia lagi pakai earphone. Jadi dia memanggil dan dia sedang gitu ya. Jadi misalnya gini nih, dia pakai earphone, mungkin dia sedang mengeraskan musiknya. Jadi musiknya lagi kenceng. Jadi sedang melakukan sesuatu itu biasanya ada cerita tentang sesuatu yang lain baru menceritakan gitu ya. I'm studying, aku sedang belajar. Ini kalau yang masih sederhana, saat ini masih sederhana, sebetulnya ini tinggal dibaca, dipahami artinya apa. Kalau di versi yang satu lagi saya jelasin detail artinya. Kemudian di bagian ini adalah menuliskan ini kata sederhananya lah ya. Kata sederhana, jadi to version, bentuk to dari kata kerja. Kata kerja itu kalau bahasa Inggris namanya verbs. Nah, kemudian versi presentnya saat ininya itu apa, versi pastnya, versi masa lalunya apa. Kemudian ini tambah ing, sebenarnya cuma ditambah ing aja, nggak terlalu sulit untuk yang bagian ini. Bagian ini juga nggak terlalu sulit karena sebagian besar, kecuali yang memang to be ini memang berbeda kan. Kalau yang lain cuma dihilangin aja to-nya terus ditulis di sini. Nah, yang agak sulit di bagian past tense ini. Past tense ini ada yang sebenarnya langsung sederhana kayak turn, ini tinggal tambah ed, turned gitu ya. Cuma kalau go, nanti bagian ini jadi when. Nah, ini dari mana? Nah, kalian googling lah, memang harus kerja dikit lah bagian ini. Tapi kerja kalian ini penting banget. Kenapa perlu kerja dikit? Karena di sini gabungan ini. Ini nggak semuanya ada di yang tidak beraturan. Ini ada juga yang beraturan. Beraturan itu maksudnya tinggal tambah ed gitu. Ini asked ya, tinggal tambah ed. Tapi kalau make ini jadi made bacanya. Oke, nah selanjutnya tentang yang masa lampau. Masa lampau ya gampang sebenarnya, tinggal ditambah was atau were, terus tambah verb ing. I was going gitu ya. Were attending ini sedang menghadiri, tapi di masa lampau. Jadi dia bercerita dulu. Nobody was at home yesterday. Kemarin nggak ada orang di rumah. Nah, saat itu saya sedang bermain bola. Ibuku dan ayahku sedang saat kemarin itu menghadiri pesta pernikahan. Dan kakakku sedang tapinya kemarin ya kan. Karena ini kan cerita kemarin.
pergi sama teman-temannya. Kira-kira gitu. Inilah kalau di video yang lain saya bikin sebagai part 2. Nah, di bagian ini agak menarik karena ada juga cerita-cerita yang tadi di awal kan tadi banyak cerita-cerita ya. Nah, cerita-cerita itu diceritakan di masa lampau, secara masa lampau. Jadi kalau tadi kayak misalnya Dayu keluar dari bank terus dipanggil-panggil. Nah, si temennya yang manggil ini bercerita ke Dayu gitu. Dayu, kemarin itu saya manggil kamu loh gitu. Oh, saya minta maaf, saya nggak dengar karena waktu itu saya sedang mendengarkan musik keras-keras, misalnya gitu. Nah, sejenis ini yang diisi berdasarkan cerita yang tadi. Memang paling gampang adalah memahami artinya dulu. Kalau kita udah tahu artinya apa, ngisinya gampang. Sebenarnya karena ngisinya gampang. Kenapa ngisinya agak sulit ya? Karena nggak ngerti. Nah, di video saya yang full version saya terjemahin semuanya saya terjemahin, jadi harusnya memudahkan kalian lah. Bagian ini bercerita tentang, jadi ini kan ada kata-kata ya, kata-kata yang di dalam kurung ini disesuaikan. Contoh misalnya, ini Udin, what happened to your foot? Udin, apa yang terjadi dengan kakimu? Jadi dibentuk bentuk yang sesuai gitu. I tripped and fell when I was carrying the pillow up the stairs at home. Jadi dia jatuh kan, jatuhnya kapan? Kemarin, jatuhnya kemarin, makanya trip ini dan fall ini dan juga carry-nya dalam bentuk past, dibentuk jadi trip, fall-nya jadi fell ya kan, carry-nya jadi carrying karena was carrying, karena saat terjadi jatuhnya dia sedang membawa bantal. Kondisinya begitu. Ini adalah hal-hal lain yang dikerjakan dengan cara yang sama dengan yang di atas. Di video saya yang satu lagi saya juga kasih tahu cara ngerjainnya. Ada tugas juga yang yang perlu nulis ya, verbs-nya dari bab-bab lain itu ada di bab-bab ini ada bercerita tentang itu. Jadi biar bagi-bagi tugas sama teman-teman. Nah, selanjutnya adalah yang masa akan datang ya, will be reading gitu ya. Ini masa lalu, masa datang, dan masa sekarang dicampur-campur. Gimana contohnya nih? Contohnya, aku tahu kalau Siti itu hobinya baca novel. Kemarin pas aku lihat dia, kemarin aku lihat dia sedang baca novel. Sekarang dia juga lagi baca novel. Aku yakin besok juga dia, pas aku lihat dia lagi baca novel juga gitu. Nah, makanya ada kemarin, sekarang, dan masa yang akan datang. Ini bercerita cara paling gampangnya ya memang memahami artinya apa, karena di arti itu dia sudah ngasih tahu kemarin, masa depan, atau masa yang akan datang, atau masa sekarang. Jadi kalau udah tahu artinya ya kita tinggal tuliskan lah. Ini disesuaikan. Nah, ini kasusnya hampir sama kayak yang sebelumnya, cuma di bagian akhir ini karena sudah belajar tentang masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, jadi pilihannya bisa jadi masa depan, bisa jadi masa lalu, bisa jadi masa sekarang. Cara paling gampang ya paham gitu, paham artinya dia sebenarnya lagi ngomong apa sih. Kalau udah ketahuan ngomong apa, kita gampang isinya. Selesai, segitu aja. Cuma memang biar kalian bisa menikmati, saya video yang full versionnya saya bagi jadi 3 bagian. Kita akan ketemu lagi. Semoga sehat-sehat, keluarga juga diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.